Oke, selamat datang. Coba deh kita lupakan sejenak peta dunia yang biasa kita lihat, yang isinya cuma garis-garis batas negara dan wilayah. Untuk beberapa menit ke depan, kita bakal melihat kekuatan global lewat kacamata yang, ya, sama sekali baru. Kacamata fisika. Siap? Kan selama ini kalau kita ngomongin kekuasaan global, ya pasti soal ini kan. Siapa yang punya tanah paling luas, sumber daya paling banyak, siapa yang pegang kendali jalur perdagangan. Tapi gimana kalau pertanyaan paling dasar itu sebenarnya udah ketinggalan zaman? Gimana kalau medan pertempuran yang sesungguhnya itu justru nggak kelihatan di peta? Nah, ini dia pertanyaan kuncinya untuk abad ke-21. Bukan lagi soal ruang, tapi soal ritme. Bukan lagi soal wilayah, tapi soal getaran. Dan konsep ini, percaya deh, bakal mengubah cara kita memandang segalanya. Mulai dari ekonomi sampai ke diplomasi. Oke, sekarang kita bedah kerangkanya. Coba bayangin setiap negara itu bukan sebagai sepetak tanah yang diam, tapi sebagai sebuah sistem yang terus bergetar, kayak gelombang. Nah, setiap gelombang ini punya karakteristik unik yang jadi penentu kekuatannya di panggung dunia. Kerangka ini pada dasarnya memecah kekuatan nasional jadi 3 variabel penting dari fisika. Pertama, ada amplitudo atau A. Ini soal besarnya kekuatan fisik. Kedua, frekuensi atau omega. Ini adalah ritme atau tempo sistem negara itu. Dan yang ketiga, fase atau V, yang menentukan posisi relatif dan soal timing. 3 hal ini kalau digabung, jadi penentu identitas dan pengaruh sebuah bangsa. Jadi gini, amplitudo itu semua hal yang kelihatan mata dan bisa kita pegang. Pabrik, pelabuhan, jalan tol, jumlah barang yang diproduksi, ini dimensi kekuatan yang paling tradisional lah, kekuatan dalam ruang fisik. Semakin besar amplitudo sebuah negara, ya bisa dibilang semakin nyaring suaranya di dunia. Nah, kalau frekuensi, ini lebih abstrak. Ini tuh detak jantung ekonominya sebuah negara. Seberapa cepat si uang berputar di sana, gimana siklus naik turunnya suku bunga diatur, ini kekuatan yang mainnya di domain waktu dan nilai. Kalau amplitudo itu ibarat otot, nah frekuensi ini sistem sarafnya. Terakhir, ada fase. Ini variabel yang paling strategis nih. Suatu negara bisa aja punya amplitudo dan frekuensi yang kuat banget, tapi kalau timingnya salah atau nggak sinkron sama negara lain, ya kekuatannya bisa jadi sia-sia. Fase itu soal kapan harus bergerak dan sama siapa harus beraliansi. Ini soal kecerdasan geopolitik. Sekarang, ayo kita coba pakai kacamata ini untuk melihat 2 pemain terbesar di dunia saat ini, Amerika Serikat dan China. Nah, disinilah kerangka tadi jadi relevan banget. Coba lihat kontras yang tajam ini ya. Di satu sisi ada China yang fokusnya jelas banget. Ekspansi infrastruktur, kapasitas manufaktur yang luar biasa besar, dan kontrol atas rantai pasok. China itu mainnya di domain ruang, terus memperbesar gelombang amplitudonya. Nah, di sisi lain ada Amerika Serikat. Dominasinya lewat dolar, kendali suku bunga The Fed, sama pasar modalnya yang super dalam. Amerika mainnya di domain waktu dan nilai. Dialah yang ngatur tempo musik global. Poin paling pentingnya itu ini. Kedua negara raksasa ini beroperasi di frekuensi alami yang beda banget. Sistem China itu denyutnya ada di siklus investasi dan produksi, kira-kira 10-15 tahunan. Sementara itu, sistem Amerika denyutnya lebih cepat, dalam siklus finansial 8-12 tahun. 2 ritme yang berbeda, dan sekarang mulai saling berbenturan. Dan ini keren banget ya, ilustrasi bagaimana 2 strategi itu, petrodolar dan Belt and Road, meskipun kelihatannya beda jauh, sebenarnya secara struktur itu identik. Sistem petrodolar mengikat negara lain, lewat ketergantungan likuiditas dan nilai mata uang. Sedangkan Belt and Road Initiative mengikat lewat ketergantungan rantai pasok dan utang infrastruktur. Tujuannya sama persis, menciptakan kontrol sistemik. Terus, apa yang terjadi waktu 2 gelombang super kuat ini ketemu dan saling berinterferensi? Nah, disinilah letak ancaman terbesarnya buat negara-negara lain di dunia. Ini dia definisi baru dari imperialisme, bukan lagi soal pendudukan militer, tapi soal intervensi terhadap frekuensi alami sebuah bangsa. Jadi ada satu kekuatan besar yang memaksakan ritmenya, entah itu ritme finansial atau industri, ke negara lain. Akibatnya, identitas dan kedaulatan ekonomi negara itu jadi bengkok, terdistorsi, dan akhirnya terkunci di dalam orbit si negara besar tadi. Ini yang disebut resonance capture. Lalu kenapa benturan ini jadi bahaya banget? Soalnya, Amerika dan China itu bukan 2 sistem yang terpisah. Mereka itu osilator yang terhubung erat. Kapasitas produksi China yang berlebih diserap oleh konsumsi gila-gilaan Amerika. Dan konsumsi Amerika itu dibiayai oleh utang yang, coba tebak, dibeli oleh China. Nah, keterikatan inilah yang bikin benturan mereka jadi guncangan hebat yang terasa di seluruh dunia.
Dan buat negara kayak Indonesia, ini bahaya yang sangat nyata loh. Kita kejebak di antara dua medan getaran raksasa. Kebijakan moneter kita jadi cuma bisa reaktif terhadap the Fed, bukan lagi refleksi dari produktivitas dalam negeri. Arus logistik kita ujung-ujungnya melayani ekspor ke negara besar itu, bukan untuk integrasi Nusantara. Identitas kita terancam terkikis oleh interferensi destruktif ini. Di tengah bahaya ini, gimana caranya sebuah negara bisa bertahan dan menjaga kemandiriannya? Jawabannya bukan dengan ikut-ikutan, tapi dengan jadi cerdas secara strategis. Nah, ini inti strateginya. Berusaha nyaingin kapasitas industri Cina atau dalamnya pasar finansial Amerika itu pertarungan yang sia-sia. Tujuannya adalah menjadi negara cerdas fase. Negara yang pintar menjaga posisinya, menjaga identitasnya, tanpa harus keseret ke dalam orbit siapapun. Untuk bisa sampai ke sana, ada 4 pilar utama. Pertama, hindari ketergantungan total pada satu pihak aja. Kedua, kuasai timing, tahu kapan harus masuk dan kapan harus keluar dari siklus finansial atau proyek strategis. Ketiga, lakukan hedging aktif. Pakai satu kekuatan untuk menyeimbangkan kekuatan yang lain. Dan yang paling penting, jaga frekuensi alami bangsa kita supaya tetap jadi acuan utama dalam setiap kebijakan. Coba kita lihat gimana ini diterjemahin jadi kebijakan nyata. Di sektor moneter, suplai uang harus mencerminkan produktivitas real bangsa, bukan yang lain. Soal infrastruktur, konektivitas itu harus melayani integrasi domestik dulu, baru mikirin ekspor global. Dan dalam diplomasi, kita harus jadi penentu kestabilan kawasan, bukan cuma jadi pengikut. Kalau strategi ini berhasil, ya kira-kira beginilah wajah geopolitik masa depan. Bukan lagi dunia yang didominasi oleh blok-blok fisik, tapi dunia di mana kekuatan sejati itu dipegang oleh aktor-aktor yang mampu mengorkestrasi koalisi dan menjaga keseimbangan. Merekalah simpul-simpul kekuatan fase. Jadi, pada akhirnya, poin kuncinya cuma satu. Di abad ke-21 ini, kekuasaan sejati itu bukan lagi soal seberapa banyak yang kamu punya, tapi seberapa pintar kamu memposisikan diri. Ini bukan lagi permainan menaklukkan wilayah, tapi ini adalah seni menyelaraskan gelombang. Sebuah pertanyaan yang menarik untuk kita renungkan bersama.